Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Menjadi magnet rejeki episode kedua atau bagian kedua. Hai para pendengar podcast. Ini merupakan kelanjutan daripada pembahasan saya mengenai menjadi magnet rejeki di episode yang pertama. Teman-teman, di episode pertama atau di bagian pertama saya sudah menjelaskan bahwa sangat penting sekali kita bisa menjadi magnet rezeki agar rezeki kita senantiasa mengalir. Segala hal-hal yang positif mengalir dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menikmati yang terbaik yang Tuhan berikan. Ada 3 cara untuk menjadi magnet rezeki yang kita harus lakukan. Yang pertama tentang sikap dan tindakan kita. Ini bicara mengenai persiapan pribadi Anda. Nah, yang kedua adalah tentang pikiran atau mindset. Yang ketiga tentang ucapan atau afirmasi. Kemarin saya sudah menjelaskan tapi belum selesai di bagian pertama tentang sikap dan tindakan pribadi kita yang berkaitan dengan pribadi kita. Kemarin saya jelaskan tentang ada beberapa hal yang kita harus menyikapi dan bertindak yang berkaitan dengan pribadi kita, yaitu keluar dari penjara masa lalu. Itu yang pertama. Kedua, kelilingi diri Anda dengan teman-teman sukses atau lingkungan yang benar. Itu sangat pengaruh sekali. Dan sekarang saya akan membahas yang ketiga, yang berkaitan dengan sikap dan tindakan atau yang berkaitan dengan pribadi kita, yaitu memberi atau beramal atau bersedekah dengan ikhlas dan sukacita. Para pendengar podcast, jangan tunggu sudah kaya atau sudah cukup baru kita bersedekah. Justru pada saat lagi kita berkekurangan, kita mulai beramal, kita mulai bersedekah, kita mulai memberi, menabur kebaikan pada orang-orang yang kurang beruntung. Seperti anak yatim, orang cacat yang tidak bisa bekerja, orang-orang miskin, orang tua jompo, dan lain-lain. Yang jelas kita memberi dengan ikhlas, dengan tulus. Tidak pernah berkekurangan rezeki untuk orang yang memberi atau bersedekah. Kecuali ia akan makin bertambah rezekinya, bertambah dan bertambah. Yang penting memberinya dengan ikhlas, dengan gembira, dengan sukacita. Terserah Anda bisa menyisihkan 2,5% dari penghasilan Anda ataupun 10%, bahkan lebih. Yang penting Anda memberi dengan ikhlas, dengan sukarela. Atau juga mungkin Anda pikir, oke, saya nggak bisa memberi dengan keuangan. Anda bisa memberi dengan
memberikan pakaian Anda atau celana Anda yang di lemari yang tidak terpakai, Anda simpan di lemari yang sudah bertahun-tahun tidak terpakai, Anda bisa sumbangkan. Yang penting masih layak pakai. Demikian juga Anda bisa rombeng barang-barang Anda daripada menumpuk di gudang rumah Anda. Kemudian uangnya Anda bisa bersedekah. Atau juga Anda bisa dengan tenaga dan waktu Anda datang ke panti asuhan, datang ke rumah panti werda. Anda bisa menghibur mereka, membantu di sana 1-2 jam, mendengarkan mereka bercerita. Itu Anda sudah menabur dengan perhatian, dengan tenaga, dengan waktu Anda. Setidaknya itu membuat mereka terhibur dan gembira. Dengan memberi atau bersedekah, beramal akan memberikan kepuasan batin. Kita akan merasa lebih bahagia karena dapat membantu orang lain. Kita juga bisa membersihkan hati dan pikiran kita. Dan ini akan mengundang rezeki. Mengundang rezeki datang ke kita sebagai bagian dari diri kita sebagai magnet rezeki. Dengan banyak bersedekah, rezekinya akan makin aktif dan rezeki Anda akan semakin lancar menghampiri Anda. Yang berikutnya adalah hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Anda harus percaya para pendengar bahwa Tuhan yang Maha Esa telah menyediakan rezeki yang berlimpah untuk Anda dan saya. Tinggal kita yang harus menjemputnya, bukan mencarinya. Mencari dan menjemput adalah dua kata yang berbeda. Bandingkan dengan kalimat menjemput istri dan mencari istri. Mencari adalah menemukan sesuatu yang belum kita miliki atau berusaha menemukan milik kita yang hilang. Sedangkan menjemput hakikatnya adalah mengambil milik kita yang berada di suatu tempat. Tuhan pemilik dan sumber dari segala rezeki yang halal telah menyediakan rezeki bagi kita. Tinggal kita yang menjemputnya di mana rezeki itu berada. Karena sudah pasti rezeki itu milik kita yang sudah disediakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Cara menjemputnya dengan selalu berhubungan dengan Tuhan lewat doa kita dan usaha kerja kita. Nantinya kita akan dituntun jalannya. Para pendengar, keyakinan dalam diri, dalam pikiran kita yang yakin bahwa kita adalah magnet rezeki, yang mana setiap pikiran, setiap tindakan, dan setiap usaha yang kita lakukan akan menarik rezeki mendatangi kita. Dimanapun dan kapanpun kita berada, rezeki akan datang menghampiri kita. Pikiran yang baik akan mendorong kita untuk berbuat baik. Orang baik akan selalu diterima dimanapun ia berada. Orang baik rezekinya baik, setiap saat ia menjadi berkat atau bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk komunitasnya, untuk perusahaannya, untuk tempat kerjanya, untuk negara dan bangsa, bahkan untuk agamanya. Rezeki Tuhan akan selalu mendatanginya, baik melalui usahanya ataupun lewat orang lain. Jadi para pendengar podcast, berdoalah dan mohon pada Tuhan kemurahan rezeki, kesuksesan, kebahagiaan bagi hidup kita dan keluarga. Jangan lupa berbuatlah baik pada orang tua. Jadikan orang tua kita sebagai raja. Maka rezeki Anda juga akan seperti rezeki raja. Doa orang tua yang saleh pada anaknya yang baik akan didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya selalu doakan, selalu bahagiakan, selalu berbuat baik, selalu hormati orang tuamu. Demikian juga perlakukanlah pasangan istri dengan baik. Lakukanlah pasangan Anda yaitu istri dengan baik. Perlakukan pasangan Anda atau suami Anda dengan baik. Jangan sering menganiaya atau menyakiti hati pasangan kita.
Karena doa yang ikhlas dan sungguh-sungguh dari pasangan akan dijawab oleh Tuhan. Selalu berhubunganlah dengan Tuhan melalui doa yang dipanjatkan setiap hari, sesuai dengan ajaran agama Anda masing-masing. Doa tersebut akan menembus langit dan mempercepat terwujudnya keinginan dan impian Anda. Di samping itu, yang terkadang terlupakan adalah bahwa pikiran kita, ucapan kita, dan hati atau perasaan kita merupakan doa yang tidak kita sadari. Teman-teman, perasaan itu adalah doa kita yang juga akan menjadi law of attraction, menjadi medan magnet. Keadaan kita hari ini sesuai dengan perasaan kita. Perasaan itu juga adalah doa kita, teman-teman. Keadaan kita hari ini adalah diakibatkan karena perasaan dan doa kita di masa lalu. Sedangkan perasaan kita saat ini akan menciptakan keadaan kita di masa depan. Jika Anda sekarang menjadi seorang manajer, dokter, pengusaha, atau orang kaya, itu dikarenakan sebulan atau setahun atau beberapa tahun yang lalu, sadar atau tidak sadar, perasaan Anda telah terfokus untuk menjadi manajer, dan alam semesta merespon kemudian menciptakan, mewujudkan, yaitu diangkat menjadi manajer, atau menjadi dokter, menjadi pengusaha, menjadi orang kaya, atau sebaliknya menjadi orang miskin. Kalau perasaan Anda memang ke hal yang kemiskinan, Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta ini beserta hukum-hukum alam. Salah satunya adalah hukum ketertarikan atau law of attraction, yang beberapa orang menamainya dengan berbagai nama. Ada yang menyebut hukum penciptaan, hukum sebab akibat, hukum menabur dan menuai, dan sebagainya. Intinya, hukum alam untuk mewujudkan apa yang ada di hati kita, mewujudkan apa yang kita rasakan. Hukum ketertarikan tidak membedakan apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Ketika hati kita, ketika perasaan kita fokus pada sesuatu, terlepas apakah sesuatu itu diinginkan atau tidak diinginkan, maka alam akan mewujudkannya. Lewis Carroll pernah mengatakan, imagination is the only weapon in the war against reality. Imajinasi adalah satu-satunya senjata dalam perang melawan realitas saat ini. Jika realitas saat ini tidak menyenangkan bagi Anda, maka berimajinasilah tentang hal-hal yang menyenangkan. Jangan terpaku pada hal-hal yang tidak menyenangkan saat ini. Jadi, jika kita selalu memikirkan atau berimajinasi dan berperasaan apa yang kita suka, hidup kita akan dipenuhi oleh hal-hal itu, yaitu hal-hal yang kita sukai. Sebaliknya, jika kita selalu memikirkan atau berimajinasi dan perasaan kita selalu berperasaan dengan apa yang tidak kita suka, maka terjadi dalam hidup kita akan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Apapun yang hadir dalam perasaan kita itu merupakan doa kita dan akan menjadi kenyataan bagi kita. Hukum ketertarikan tidak pernah peduli apakah saat ini kita sedang mengingat, berkhayal, merekayasa, mengeluh, bersyukur, atau sedang mencemaskan sesuatu. Dia semata-mata hanya merespon apa yang kita pancarkan di dalam gelombang getaran kita, yaitu perasaan kita. Oleh karenanya, pancarkan getaran-getaran positif dengan cara berusaha untuk selalu berperasaan positif. Persoalannya, bagaimana agar kita bisa selalu berperasaan positif? Jadi para pendengar, agar kita bisa selalu berperasaan positif, yaitu dengan cara berusaha untuk selalu berbuat positif, berkata positif, berpikir positif, dan berperasaan positif. Untuk selalu berbuat baik, maka otomatis perasaan positif itu akan selalu hadir di hati kita.
Dengan selalu berusaha berbuat baik, lama-lama perbuatan baik itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu otomatis akan menjadi mindset kita. Jika perasaan positif itu telah menjadi mindset kita, maka keinginan kita akan selalu sama dengan perasaan kita. Sehingga setiap keinginan kita akan selalu terwujud. Betapa indahnya jika setiap keinginan kita selalu terwujud. Karena keinginan kita sama dengan perasaan kita. Karena keinginan kita sama dengan yang kita rasakan. Sehingga selalu terwujud. Para pendengar podcast, jadi selalu berhati-hati dengan perkataan kita, pikiran kita dan perasaan kita. Selalu jadikan pikiran kita positif, perkataan kita positif, dan perasaan kita positif. Agar hal-hal yang baik datang dalam hidup kita, teman-teman. Jadi teman-teman, perasaan kita adalah doa kita. Maka selalu merasa happy, merasa bahagia setiap hari. Walaupun kita belum happy, belum bahagia, usahakan merasakan feel good, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menjadi magnet rezeki berkaitan dengan pikiran atau mindset Anda, yaitu pikiran bawah sadar Anda. Teman-teman, kekuatan pikiran bawah sadar ini itu luar biasa besarnya, 88% kekuatannya. Dibandingkan dengan kekuatan pikiran sadar yang hanya 12%. Cuma terkadang kita manusia, kita tidak menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar kita semaksimal mungkin. Di mana kita mengisi dengan hal-hal negatif dalam pikiran kita. Sehingga akhirnya hidup kita tidak mengalami suatu hal yang dahsyat. Suatu perubahan dalam hidup kita. Jadi hati-hati dengan pikiran bawah sadar Anda. Apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda? Negatif atau positif? Nah, ini berbahaya sekali kalau Anda isi dengan yang negatif, teman-teman. Demikian juga pikiran bawah sadar kita bisa mengimajinasikan segala sesuatu. Ini akan menjadi magnet rezeki. Contohnya, Anda bisa berimajinasi impian Anda. Rumah seperti apa yang Anda impikan? Mungkin Anda pernah lihat di brosur, di gambar. Anda bayangkan rumah seperti itu, rumah Anda. Kendaraan seperti apa yang Anda impikan? Masukkan dalam pikiran bawah sadar Anda. Imajinasikan kendaraan itu sudah menjadi milik Anda. Seberapa besar penghasilan Anda yang Anda ingin dapatkan setiap bulan? Misalnya 100 juta per bulan. Anda harus bisa imajinasikan sehingga tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana bisa tertanam di pikiran bawah sadar Anda? Impian-impian itu agar bisa menjadi kenyataan. Yang pertama, setiap malam sebelum tidur. Setiap malam sebelum tidur setiap hari. Anda membayangkan, contohnya Anda membayangkan penghasilan 100 juta per bulan. Membayangkannya harus seakan-akan Anda imajinasikan bahwa Anda sudah memiliki uang tersebut. Kalau Anda membayangkan rumah, membayangkan bahwa Anda sudah memiliki rumah itu. Anda membayangkan mobil, membayangkan bahwa Anda sudah memiliki mobil itu. Kalau Anda punya hutang, seberapa besar hutang Anda seperti pada waktu saya dulu. Ya, hutang saya itu banyak miliaran, teman-teman. Saya membayangkan hutang saya itu sudah lunas, teman-teman. Jadi kita membayangkan, mengimajinasikan. Dan rasakan perasaan bahagia. Rasakan feel good-nya itu. Rasakan perasaan happy-nya itu. Karena perasaan yang bahagia itu bahwa Anda sudah memiliki penghasilan 100 juta atau impian yang lain itu sudah Anda miliki. Itu akan tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Sampai Anda tertidur, teman-teman. Daripada Anda tidur melamun yang tidak-tidak. Apalagi melamunnya hal-hal yang
kejadian hari ini yang negatif, yang tidak enak. Hindarkan itu. Sebelum tidur, Anda imajinasikan impian Anda yang sudah menjadi kenyataan dengan perasaan yang bahagia. Nah, itu akan menjadi medan magnet. Nanti pikiran bawah sadar Anda akan menuntun Anda, entah dengan cara bagaimana, kita gak pernah tahu, tapi dengan cara ajaib akan dituntut menemukan jalannya sehingga Anda akan bisa mencapai impian tersebut menjadi kenyataan. Yang terakhir adalah dengan ucapan yang positif atau dengan afirmasi yang positif. Ucapan yang positif atau afirmasi yang positif adalah Anda berkata kata yang positif setiap pagi setelah Anda bangun tidur atau setiap malam sebelum Anda tidur. Contohnya, Anda ingin terjadi perubahan apa di dalam hidup Anda? Anda berkata positif seakan-akan Anda sudah berubah. Entah itu karakter Anda, entah berkaitan dengan bisnis Anda, dengan impian Anda atau apapun. Contohnya dengan karakter misalnya. Anda bernama Eko, misalnya nama Anda Eko, Anda adalah karakter yang penakut, bukan karakter pemenang. Anda ucapkan kata-kata positif. Kalau bisa diucapkan, jangan ada kata tidaknya. Ya, kalau Anda ucapkan yang ada kata tidak, maka pikiran bawah sadar Anda akan membuang kata tidak tersebut. Contohnya, Anda seorang penakut. Anda katakan, saya tidak penakut. Nah, jangan. Karena itu akan dibuang oleh pikiran kita kata tidaknya menjadi saya penakut. Jadi Anda harus mencari lawan kata dari penakut. Contohnya pemberani. Anda katakan, saya Eko adalah orang yang pemberani. Saya Eko adalah orang berani hadapi tantangan. Saya Eko adalah orang yang pemberani. Saya Eko adalah orang berani hadapi tantangan. Saya Eko adalah orang yang pandai bergaul. Saya Eko adalah orang disukai oleh semua orang. Semua rezeki-rezeki mengalir ke saya. Mengalir bagaikan air mengalir tiada hentinya. Nah, kurang lebih demikian. Contohnya kalau Anda punya hutang, Anda bisa katakan, ya, hutang-hutang saya Eko, hutang-hutang saya sudah lunas semua di bank. Sebutkan nama banknya, contoh di Bank BRI. Saya Eko, hutang-hutang saya sudah lunas semua di Bank BRI. Kalau Anda kepingin punya penghasilan, contohnya penghasilan Anda mungkin hari ini 10 juta per bulan, Anda mau tingkatkan 1 kali lipat jadi 20 juta per bulan. Dikatakan bahwa saya Eko punya penghasilan 20 juta per bulan. Saya Eko punya penghasilan 20 juta per bulan. Katakan berulang-ulang, terima kasih Tuhan. Nah, itu namanya ucapan positif atau afirmasi Anda harus lakukan pagi hari. Pada waktu Anda baru bangun tidur, lagi mau sikat gigi, Anda lihat di kaca, Anda ucapkan di depan kaca, demikian mau tidur juga demikian. Ya, sebelum Anda imajinasikan dengan membayangkan pikiran mindset positif yang saya ajarkan tadi sebelumnya. Jadi Anda kalau takut lupa, Anda tulis di kertas apa-apa aja Anda mau berubah, entah karakter Anda atau Anda ingin dapatkan dalam hidup Anda 5 tahun ke depan. Anda tulis di kertas dan tempel di papan atau dimanapun bisa dibaca, kalau perlu di kendaraan Anda, sehingga Anda baca. Satu kalimat itu bisa 10 kali, mungkin 20 kali. Baca terus saja setiap hari. Dan itu biar tertanam di pikiran bawah sadar Anda, membantu Anda menjadi magnet rezeki, teman-teman. Dan menyingkirkan sekian puluh tahun pikiran-pikiran yang negatif yang di dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan kita memasukkan kata-kata yang positif. Kita masukkan imajinasi yang positif, teman-teman. Nah, itu teman-teman, cara menjadi magnet rezeki. Ini harus dilakukan setiap hari, terus-menerus, bulan demi bulan, sampai Anda merasakan, Anda bisa melihat bahwa pribadi Anda berubah, rezeki Anda juga makin berubah. Anda sudah berkata positif, berpikir positif, bertingkah laku positif, dan Anda akan lihat hasilnya luar biasa. Banyak keberuntungan, banyak rezeki akan menghampiri hidup Anda dan keluarga Anda. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan salam sukses
1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.